Nah, tidak tanggung-tanggung dari hasil kejahatan tersebut, pelaku berhasil menguras sebesar 20.000 dolar Singapura atau ya kita nilai tukarkan di Indonesia mencapai sebesar 220 juta. Kembali lagi bersama saya Rian Darmawan di Ruang Terbuka Hijau. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas terkait dengan tindak kejahatan penipuan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya penipuan itu sudah sering marak terjadi di negara kita ya. Ya, seperti kita sudah ketahui sebelumnya, ada seperti mama minta pulsa, papa minta pulsa, dan sebagainya saat itu sering marak sekali. Nah, baru-baru ini saya mendapatkan informasi kembali nih guys, terkait dengan adanya modus baru terkait dengan kejahatan penipuan, yaitu menggunakan modus squishing ataupun phishing, di mana modus penipuan ini menggunakan teknologi terbaru juga. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya mendapatkan sebuah informasi dari artikel yang beredar di internet bahwasanya ada seseorang pelanggan toko yang telah mengalami tindak kejahatan penipuan tersebut. Nah, adapun kronologi dari kejadian tersebut di mana ada seseorang wanita di Singapura yang melihat stiker kode QR di toko bubble tea yang ia datangi. Dan dilaporkan sebuah media Singapura juga bahwasanya setelah memindai kode QR tersebut, ternyata dia meminta melakukan survei online dengan iming-iming secangkir teh susu gratis. Dan ternyata setelah malam harinya, ponselnya tiba-tiba menyala sendiri. Yang ternyata aplikasi yang diunduh dari kode QR yang di toko bubble tea yang telah ia scan tadi merupakan kode milik penipu yang berhasil mengambil alih perangkatnya. Nah, tidak tanggung-tanggung dari hasil kejahatan tersebut, pelaku berhasil menguras sebesar 20.000 dolar Singapura atau ya kita nilai tukarkan di Indonesia mencapai sebesar 220 juta dari rekening banknya. Nah, berdasarkan hal tersebut, bagaimana sih sebenarnya kode QR itu bekerja dan bagaimana para penipu itu melakukan tindakan aksi kejahatannya? Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan terkait dengan bagaimana pelaku melakukan aksi tindakan kejahatan, kita bahas dulu terkait dengan apa itu kode QR. Kode QR adalah sebuah kode matriks atau barcode dua dimensi yang dikembangkan oleh Danso Wave, sebuah perusahaan Jepang yang dipublikasikan di tahun 1994. Kode QR sendiri berasal dari kata quick response atau yang dimaksudkan dengan sebuah isi kode yang dapat diuraikan dengan cepat dan tepat. Nah, jadi seperti itu guys terkait dengan apa itu kode QR. Buat kalian yang masih belum paham atau masih belum mengetahui apa itu kode QR, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian bagaimana sistem kode QR itu bekerja? Sistem kode QR itu bekerja dengan cara membaca beberapa komponen pada kotak kode. 3 kotak kode besar di setiap sudutnya menggambarkan pembatas kode, sedangkan kotak yang lebih kecil berguna untuk mengukur besar kotak. Beberapa komponen yang ada di tengah kode adalah pola waktu, data informasi, dan nomor inversi. Area-area ini dibaca oleh scanner dan diproses datanya sehingga kode QR itu berfungsi. Kode QR sendiri mampu untuk menyimpan sebesar 2089 digit atau sampai dengan 4289 karakter, termasuk tanda baca dan karakter spesial. Hal ini membuat kode QR mampu menampilkan teks pada pengguna, membuka URL, menyimpan kotak, buku telepon, dan masih banyak lagi. Dan berdasarkan hal tersebut, kode QR dinilai lebih mudah dibaca oleh pemindai dan mampu menyimpan data lebih baik secara horizontal maupun vertikal bila dibandingkan dengan barcode biasa. Yang dimana barcode biasa hanya mampu menyimpan sebagian kecil dari data sebanyak informasi 43 karakter saja. Dimana di Indonesia memiliki standar kode QR sendiri yang terwujud dalam Quick Response Indonesian Standard atau yang bisa kita sebut QRIS. Dengan dirilisnya standarisasi tersebut, maka semua transaksi kode QR dalam negeri wajib mengacu pada aturan Bank Indonesia tersebut. Nah, jadi seperti itu tadi guys terkait penjelasan dengan bagaimana sistem kode QR itu bekerja. Nah, di Indonesia sendiri juga sudah memiliki standar dari kode QR.
Nah, kemudian kita lanjut ke bagaimana sistem penjahat ini untuk melakukan tindak kejahatan dengan menggunakan kode QR atau squishing. Nah, sebenarnya tidak serumit yang kita bayangkan, guys. Penjahat ini melakukan tindakan penipuan ini hanya sekedar simpel saja. Dia membuat kode QR sendiri kemudian menampilkan di tempat-tempat yang banyak orang datang atau mengganti kode QR yang ada di toko-toko ataupun di tempat keramaian yang tempat tersebut dijadikan tempat transaksi jual beli. Ya, adapun ya sebenarnya ini namanya juga aji mumpung ya, dimana kalau kita nggak fokus, kalau kita nggak nggak teliti, kita bisa saja termakan oleh penipuan dengan modus seperti ini. Dan dengan kelemahan kita tersebut, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita langsung men-scan kode QR yang tanpa sepengetahuan kita ketahui dari mana kode itu berasal, kita akan langsung terjebak dalam modus penipuan squishing ini. Dimana setelah kita melakukan scan kepada QR yang dipajang tersebut, tiba-tiba kita akan diarahkan untuk mengunduh sebuah aplikasi, dimana tentunya kita tidak akan paham terkait aplikasi apa tersebut. Dan tentunya tanpa sepengetahuan kita akan diminta untuk otomatis mengaktifkan fitur layanan aksesibilitas Android ataupun iPhone kita. Jadi para pelaku ini akan otomatis bisa melihat dan mengontrol layar ponsel kita. Dan kemudian pelaku akan menunggu kita untuk menggunakan aplikasi mobile banking, OVO ataupun metode pembayaran lainnya. Lalu penjahat ini akan mencatat kode kredensial login dan password kita. Dan tak hanya itu, mereka juga akan mampu menonaktifkan fungsi pengenalan wajah. Jadi seperti kita yang akan menjadi korban ini akan masuk ke dalam akunnya secara fisik, di mana aplikasi ini juga akan mengandung sebuah malware yang akan membuat data rahasia dan sensitif itu dicuri, masuk data kredensial perbankan milik kita sendiri. Nah, jadi seperti itu guys, cara para penjahat ini melakukan metode squishing, dimana setelah kita melakukan scan akan otomatis langsung menuju ke link atau aplikasi yang akan kita diunduh. Dan setelah kita mengunduh dari link tersebut, otomatis ponsel kita akan terkena virus dari malware yang dimiliki oleh penjahat tersebut. Nah, itu tadi merupakan cara bagaimana penjahat ini melakukan tindakan kejahatannya. Dan terus bagaimana cara mengatasi untuk kita terhindar dari tindak kejahatan squishing tersebut. Nah, adapun cara untuk mengantisipasi hal ini terjadi pada kita, ya otomatis kita harus berhati-hati terkait dengan kode QR yang ditempelkan di toko-toko yang kita belanja, tempat kita belanja, ataupun di gerai-gerai yang menampilkan kode QR sebagai transaksinya. Dan kita harus mengkonfirmasi dulu sebaiknya apakah ini benar-benar kode QR milik toko tersebut atau milik kedai tersebut, sehingga kita akan terbebas jauh dari yang namanya penipuan dengan metode squishing ini. Dan jujur guys, hal ini sangat lumrah terjadi atau sangat sulit diketahui, karena bagaimanapun kode QR itu sangat mirip antara satu sama yang lainnya. Jadi kalau kita tidak berkonfirmasi dulu kepada pemilik toko ataupun yang tempat kita belanja tersebut, otomatis kita juga akan rawan untuk terkena jebakan Batman ini. Nah, itu tadi guys sedikit penjelasan terkait dengan modus kejahatan squishing atau phishing. Dan diharapkan dengan adanya video ini kita lebih berhati-hati lagi terkait dengan adanya modus ini. Atau lebih baik kita mengkonfirmasikan dulu kepada pemilik toko ataupun gerai terkait dengan kode QR yang mereka pajang. Apakah itu benar-benar milik mereka ataupun bukan, agar kita terhindar atau terminimalisir dari kejahatan squishing atau phishing ini. Oke, sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam pengucapan kata, tolong dikoreksi. Dan buat kalian yang ingin request terkait dengan video pembahasan selanjutnya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar dan kita akan berdiskusi di sana. Oke, saya Rian Dermawan dari Ruang Terbuka Hijau. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.